Cincin terumbu karang. Raksasa laut nan ramah. Primadona Taman Laut Olele. Rumah nyaman bagi lamut. Hasil perikanan bermutu. Semua terjaga dalam konservasi Gorontalo. Sebuah provinsi di utara Sulawesi dengan ragam karakteristik kawasan konservasi perairan seperti Teluk Gorontalo yang berdampingan dengan pusat kota. Di teluk tersebut terdapat 3 wilayah konservasi, yaitu perairan Olele dan Botu Barani, perairan Biluhu Timur, serta perairan Leato Selatan. Berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 127 tahun 2023, luas kawasan konservasi perairan mencapai 76.580,48 hektar yang terbagi dalam beberapa zona. Episode kali ini Journey akan mengunjungi 2 wilayah di antaranya, yang dimulai dari Biluhu Timur. Berkeliling Biluhu Timur bersama kepala desa, saya pun melihat beberapa warga yang sedang beraktivitas. Info Pak Kades, desa ini memang memiliki beragam perkebunan seperti cabai, jagung, dan cengkeh yang biasa ditanam di bukit. Cengkeh ini menjadi salah satu komoditas atau potensi yang cukup melimpah. Apa perbedaan dari cengkeh di sini dengan tempat lainnya nih Pak? Ya, kalau cengkeh di sini memang dinilai oleh pengepul bahwa cengkeh di sini ini yang bagus itu dekat dari laut. Itu aromanya harum, terus kualitasnya besar-besar. Biasanya kalau kualitas yang tidak bagus itu cepat lepas begini deh. Oh. Ya, itu cepat lepas. Ini kan masih banyak nih Ya. yang ada buahnya ya? Ya, yang ada buahnya. Terus ini kualitas bagus. ya, kualitas bagus. Panen cengkeh hanya 1 kali dalam setahun. Nah, saat panen, cengkeh akan dijemur hingga berwarna coklat kehitam-hitaman. Wah, harum banget. Jadi ini cengkeh baru 1 hari dijemur, masih terlihat fresh sekali. Nanti cengkeh ini akan dijemur selama 3-4 hari jika matahari terik. Wah, wangi banget. Tepat di depan rumah warga, terdapat warisan geologi Biluhu Timur. Inilah ring atol yang terbentuk dari erupsi gunung berapi bawah laut. Tumpukan lava yang dihasilkan akan membentuk terumbu karang. Pembentukan pulau atol ini memakan waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 30 juta tahun loh travelers. Sejauh ini ring atol Biluhu Timur dengan kedalaman 20 hingga 23 meter telah diteliti dan sedang dalam proses pengajuan Geopark Nasional. Biluhu Timur memiliki luas konservasi sekitar 30 hektar dengan keanekaragaman hayati bawah laut dan juga padang lamun. Saya pun melihat di tepi pantai Biluhu Timur memang langsung terlihat padang lamun yang luasnya mencapai 1 hektar loh travelers. Nah, kali ini bertepatan sekali. Pemerintah PPN atau Bappenas dan Indonesia Climate Change Trust Fund atau ICCTF sedang melakukan entry meeting dengan pemerintah daerah terkait proyek Lautra atau Laut Sejahtera. Jadi, program tersebut menjalankan beberapa komponen seperti infrastruktur pengembangan kawasan, pengembangan masyarakat, serta komponen pendanaan. Ekosistem di sini dikelola dengan baik, dengan benar, ya lingkungannya dijaga kan. Masyarakat pun nanti akan bisa jadi menyuplai makanan ke turisnya ataupun juga jadi guide-nya. Jadi secara ekonomi berputar
ekologi terjaga dan sosial sendiri mereka menjadi lebih sejahtera dan kegiatan yang berwawasan lingkungan. Jadi untuk itu kenapa di Gorontalo kita pilih sebagai salah satu lokasi untuk konservasi laut ya, untuk lihat program Lautra namanya, pembiayaan dari mitra pembangunan World Bank sama-sama. Jadi di sini saya pikir udah bagus nih, ada kelompok masyarakatnya, ada pemdanya udah beriringan ya. Ngelola lamun-lamunnya ekosistem yang unik Mbak, karena satu sebagai habitat ikan, dua untuk sedimen trap, jadi kalau ada pencemaran atau apa ya untuk pasir dia sedimen trap. Ketiga untuk juga sumber makanan ikan duyung atau ikan dugong misalnya itu. Cuma di sini saya tanya nggak ada dugong ya Mas ya? Belum ketemu ya? Ya, belum ketemu. Itu adanya apa nih Pak di sini? Ya, Black kalau tip. Black tip. Iya, hiu black tip. Itu gampang ditemuinya oleh Iya. misalnya wisatawan yang kesini pun gampang. Iya, bisa. Gampang. Setiap hari bisa ketemu Iya, atau tadi ada. tadi Di sini ada yang berenang. Oh, daerah mana biasanya ngumpulnya? Di situ. Ini tadi masuk Panjang sepanjang jalan Lagun. Hiu black tip ya? Iya, tapi aman. aman. Untuk wisatawan tuh aman ya? Iya. Tidak Kandungnya berbahaya. kan nggak nganas. Oh, oke, baik. Menurut Pak Rahmat, Laut Indonesia saat ini baru terpetakan sekitar 20% saja. Ini 5 tahun ke depan ini kita akan gerakan blue economy sebagai afirmasi program nasional Mbak. Jadi laut ini potensi luar biasa untuk Indonesia ke depan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Kita namakan blue economy dari hasil tangkap, budidaya, pengolahannya, dan bahkan ada kegiatan-kegiatan yang nanti kita sebutkan bioprospecting laut Mbak. Jadi bagaimana dari misalnya lamun ini kita teliti bisa jadi apa nih? Bisa jadi kosmetika atau bisa jadi obat. Lamun memiliki fungsi yang luar biasa loh travelers. Kemampuan padang lamun menyerap karbon dioksida atau CO2 jauh lebih baik dibandingkan vegetasi apapun di daratan. Dalam tiap hektar, padang lamun mampu menyerap karbon hingga 6,59 ton per tahun. Mas Rolis, ini kan kita jalan sedikit aja dari Iya. pantai udah langsung terlihat ya Iya. lamunnya. Bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat pengawas? Lamun yang ada di sini selalu kita ukur dan kita selalu berikan edukasi terhadap masyarakat bahwa ini perlu dijaga. Akan dilihat bentuk pertumbuhannya akan bertambah atau dia tiap tahunnya mau berkurang karena ekosistem air biasanya dia dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan. Alhamdulillah dengan sampai 2024 lamunnya tetap bertambah semakin Bertumbuh dengan baik gitu. iya Berarti menunjukkan bahwa laut di sini sehat juga. iya. Lamun juga ternyata memiliki 3 fungsi ekologi, yaitu spawning ground, nursery ground, dan feeding ground. Jadi lamun ini memiliki beberapa fungsi baik fisik ataupun ekologi. Kalau misalnya dari fisik, jadi itu di tengah laut kan ada terumbu karang. Terumbu karang itu sudah memecahkan ombak. Nah, lamun ini sebagai penyambungnya lagi. Jadi ketika ombak sudah terpecah dari terumbu karang, lalu ada lamun di sini sehingga air yang menuju ke daratan itu lebih tenang. Bagi wisatawan yang ingin menyelam, Anda juga akan menemukan ragam biota laut dan yang pastinya terumbu karang yang hanya ada di Gorontalo, yaitu Salvador Dali. Tapi kali ini aku akan mencoba menyelam di lokasi lain. Menutup hari di Biluhu Timur, saya akan bersantai saja di sebuah penginapan yang langsung mengarah ke laut dengan latar belakang tebing yang menjulang tinggi. Provinsi Gorontalo memiliki potensi perikanan yang berlimpah. Saya pun mengunjungi tempat pelelangan ikan di daerah Tenda. Ikan-ikan ini masih segar, langsung dari kapal nelayan yang merapat di TPI. Ini berat banget. Ini dia baby tuna. Katanya sini beratnya 6 kilo, tapi menurut saya lebih karena berat banget. Ini dijualnya 1 kilonya tuh 28.000. Ragam ukuran ikan dapat Anda jumpai di sini. Selain ikan tuna, incaran pembeli yaitu ikan cakala. Ikan yang bagus terlihat dari warna garis yang jelas. Kalau sekarang rupa 2 kapal yang bongkar ini
hasil tangkapannya sekitar 22 ton. Ikan apa? Iya, kalau langsung dari kapal juga dia campuran. Ada layang, ada tongkol, ada katombo, ada juga yang dikatakan ikan baby tuna. Kalau ini udang hasil tambang, namanya udang panami. Iya, tapi kalau udang tangkapan dari hasil laut ada yang tadi udang yang merah di situ. Iya. Itu yang kecil. Iya, itu kecil. Itu hasil tangkapan nelayan di muka muara ini. Oh, di sekitar sini. Iya. Ya. Masyarakat memilih membeli ikan langsung ke TPI karena kualitas yang masih segar dan tentu saja harganya yang relatif lebih murah. Salah satu pelaku UMKM, Feni kerap membeli bahan baku di tempat pelelangan ikan tenda. Feni memiliki usaha pembuatan sambal yang dicampur dengan ikan deho atau tongkol, ikan nike, dan ikan sagela atau roa. Kalau saya langsung ke TPI, kenapa saya ke TPI? Karena saya maunya ikan yang segar, yang tidak kena es, kayak gitu. Jadi saya langsung ke TPI. Itu yang tidak kena es, terus matanya agak jernih, bening, nah, terus ikannya tidak lembek, ikannya agak keras dan warnanya terang, jernih. Alur pembuatan sambal cukup mudah, yakni semua bahan dihaluskan, lalu dimasak, pendinginan, dan dikemas. Selain Venetia, ada lagi nih travelers, UMKM yang menggunakan bahan dasar ikan tuna. Ikan tuna direbus, dihaluskan, dan berubah menjadi abon. Ini tunanya dari mana, Kak? Tunanya kita ambil dari nelayan lokal Gorontalo. Bahan baku itu pas sampai langsung kita olah. Kita nggak nunggu ikannya sampai bermalam. Satu toples abon ini memakai tuna mentah sebanyak 24 kg loh travelers. Kenapa tuna, Kak? Apakah di Gorontalo memang penghasil tunanya Iya, banyak? karena Teluk Tommy ini kan, Kak. Jadi tuna dari Gorontalo itu yang paling bagus hasil lautnya. Iya. Jadi ada beberapa perusahaan yang sudah ekspor tuna dari Gorontalo. Sumber daya alamnya yang melimpah, makanya kita ambilnya ikan tuna. Abon ini juga menjadi isian panada tore atau panada renyah. UMKM ini mencampur abon tuna dengan laksa atau soun yang kering. Semua produk yang dihasilkan menjadi oleh-oleh khas Gorontalo dan juga diperkenalkan ke berbagai negara. Ini dia yang tadi sudah aku coba ikut packing, ada panada tore dan ada abon. Tadi itu aku packingnya original, tapi ternyata ada banyak rasa. Kira-kira aku suka yang mana ya? Semua rasa udah aku coba, dan yang paling pas di lidah original. Enak, berasa ikannya tapi nggak amis. Melihat dari hasil tangkap ikan di TPI Tenda, UMKM lokal yang beragam dan berkembang dengan bahan baku dari Laut Gorontalo menunjukkan adanya kemampuan masyarakat dalam mengelola perikanan secara komprehensif dari sisi ekonomi dan sosial. Gorontalo menjadi sebuah daerah yang memiliki ekosistem laut yang unik, seperti di perairan desa Botubarani Kabupaten Bone Bolango yang menjadi perlintasan hiu paus atau whale shark. Menariknya lagi, wisatawan bisa ketemu langsung hanya dengan jarak 20 meter saja dari bibir pantai. Jarak yang sangat dekat, bukan? Tapi namanya juga hewan liar ya, jadi nggak bisa diprediksi kapan mereka mau datang. Sambil menunggu jejak hiu paus yang muncul ke permukaan, kami pun berbincang-bincang dengan warga sekitar terkait syarat-syarat bagi wisatawan jika mau ketemu dengan ikan raksasa ini. Bagaimana cara menjaganya? Kami sadari bahwa
hiu paus ini dilindungi. Makanya kami selalu mengedukasi kepada para pengunjung, mohon jangan menyentuh hiu paus. Ini yang selalu kami edukasi kepada para pengunjung melalui mikrofon yang ada. Dan alhamdulillah juga dari pihak BPSPL Makassar telah melakukan salah satu tagging di di siripnya itu, dan taggingnya itu bisa connect ke internet. Jadi kita bisa melihat keberadaan dari hiu paus ini di mana. Saya pun langsung tak sabar ingin berjumpa dengan Shirley, sapaan bagi whale shark yang kerap muncul. Pertama-tama saya ingin merasakan sensasi berbeda di atas perahu transparan menuju ke tengah laut. Saya pun didampingi oleh satu pemandu yang akan mengarahkan kapal ke titik keberadaan whale shark. Jadi, dahulunya warga desa ini berprofesi sebagai nelayan. Tapi kehadiran hiu paus ini membawa angin sejuk bagi warga yang akhirnya sadar wisata dan beralih profesi sebagai pemandu, penyewa perahu, pendokumentasi, hingga berwirausaha. Wah, senang sekali rasanya saat hiu paus ini mulai mendekat. Ternyata hiu paus memiliki corak bintik yang berbeda-beda loh travelers. Menggemaskan ya melihat hiu paus ini makan dengan cara menyaring air laut. Makanannya yaitu plankton ataupun hewan-hewan kecil lainnya. Jadi untuk mempertahankan posisi ikan raksasa ini, guide sudah menyiapkan ikan nike yang dilempar ke arah mulut hiu paus. Tadi udah ketemu langsung sama Shirley pas pakai glass boat. Sekarang mau coba langsung snorkeling. Kita lihat ketemu nggak deketan sih, sekitar 4 meter dari Shirley. Seperti apa aslinya kalau dilihat dari laut. Kita turun dulu ke bawah. Yang dayungnya yang berat. Wah, ternyata saat berenang, panjang hiu paus yang datang ini hanya sekitar 4-5 meter. Jika dilihat dari ukurannya, hiu paus ini masih tergolong remaja. Berdasarkan keputusan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, jumlah pengunjung snorkeling dengan hiu paus dibatasi, maksimal 7 orang saja. Whale Shark Indonesia mencatat pada 2016, jumlah hiu paus yang melintas di Botubarani ada 17 ekor dan semuanya berjenis kelamin jantan. Regulasi demi regulasi tengah dipersiapkan berbagai pihak terkait daya dukung dan daya tampung wisata hiu paus, pengembangan metode monitoring, serta pendataan. Puas dan bahagia melihat langsung hiu paus yang jinak ini. Saya pun ingin menyelam di lokasi lainnya yang juga menjadi kawasan konservasi. Desa Olele terkenal bagi penyelam karena taman bawah lautnya memiliki koral yang langka dan hanya ada satu-satunya di dunia yang dapat ditemukan di Gorontalo. Desa Olele ini ternyata memiliki tempat konservasi terumbu karang. Lokasinya itu dia tuh, depan sisi kanan saya yang ada 2 pos. Di sana tidak ada yang boleh menyelam, hanya orang tertentu saja dan atas izin pemerintah. Kalau buat saya dan warga-warga lainnya, orang umum bolehnya menyelam di sisi sana tuh, sisi kiri saya di depan. Nanti saya akan coba menyelam di sana. Bagaimana terumbu karangnya, apakah cantik, apa saja ikan-ikan yang ada di bawah lautnya. Tapi saya akan nyebrang sedikit dulu dengan kapal atau perahu kayu yang ada di sini. Bersama dengan Bang Cecep dari Salvador Diving, saya akan coba menyelam di Olele. Saat ini visibility memang kurang terlalu bagus karena cuaca, ombak, dan arus. Kami pun menggunakan kapal kayu terbuka menuju titik lokasi diving. Jaraknya hanya sekitar 300-500 meter dari desa Olele bagian timur. Bahkan lokasinya pun masih berada di depan perumahan warga loh travelers. Bersama rekan-rekan penyelam, saya melakukan penyelaman di kedalaman sekitar 3-20 meter dengan ragam biota laut seperti ikan karang,
beberapa jenis soft dan hard coral yang memanjakan mata. Wah, menyelam di Gorontalo, travelers bisa mendapatkan beberapa titik penyelaman loh. Yang pastinya, tiap lokasi memiliki karakteristik tersendiri. Titik kedua penyelaman bernama Gym Cave. Pada kedalaman 20 meter, penyelam pun masih akan menemukan bunga karang yang langka, Salvador Dali. Usai menyelam, saya pun berbincang dengan Pak Tony dari ICCTF yang sudah bertemu dengan lionfish dan menikmati keindahan Salvador Dali. Menurut Pak Tony, potensi wisata bawah laut di sini harus ada intervensi dari pemerintah dan swasta agar semakin berkembang. Itu yang sebenarnya menjadi kunci dari apa yang kita sebut dengan pendanaan biru. Yang ini kita terapkan di kawasan perairan seperti di Ulele ini. Hal tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan infrastruktur tadi. Baik itu yang jalan, baik itu tempat turis untuk singgah, restoran, pemberdayaan masyarakat yang lebih bagus dalam bentuk misalnya pelatihan capacity building dan peraturan dan regulasi. Nah, oleh sebab itu yang menjadi hal penting kita harus buat semacam satu neraca sumber daya. Sejauh ini Pokmaswas menjaga perairan Olele dengan melarang nelayan untuk memancing di sekitar daerah zona pemanfaatan terbatas dan harus menggunakan alat yang ramah lingkungan. Inilah kekayaan alam Indonesia yang harus dijaga. Konservasi hanyalah sebuah upaya untuk melestarikan biota laut endemik, terumbu karang, hingga keindahan bawah laut Nusantara. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.